Sumpah backsoundnya Gama tuh lucu anjir. Asli dah. Gama muncul tuh pasti pakai backsound yang lucu gitu loh. Kayak ini karakter komedi loh gitu loh. Kayak pengen nunjukin gitu. Di sini ketahuan kalau Cheat itu belum ngajarin soal inflasi ke Shadow Garden ya. Belum mengajarkan inflasi dan baru mengajarkan soal kredit. Perbankan juga baru dasar-dasarnya doang. Dari sini kelihatan jelas. Karena mereka nggak ngomongin soal inflasi itu. Ketika uang kertas merajalela ya kan, pasti bakal ada inflasi kan. Nah di sini Shadow Garden mikir kalau Federasi Pedagang itu bakal hancur dengan sendirinya karena uang palsu yang mereka ciptakan dan kredit-kreditnya itu, dan mereka nggak ngomongin soal inflasi yang berarti Cheat tidak mengajarkan mereka soal inflasi. Oke. Pede banget mukanya anjir. Gue tuh kalau ngeliat tampang mukanya Gama yang pede banget gitu kayak bawahnya lucu anjir, kayak wah ini bakal jadi komedi nih gitu. ここは私にお任せください。Lah diulang. Alpha mengabaikan omongannya Gama anjir. Mukanya Gama pede banget, mukanya Omega udah bete ya kan. Si siapa Kai udah ada cepat selesai kek. Lah, Nu baru tahu anjir kalau Gama 17 tahun, kayak kaget gitu tadi pas si siapa Alpha bilang kalau Gama berusia 17 tahun, terus Nu, Alpha yang bingung, jadi main di sini anjir. Oh, yang dimaksud tamu itu penyusup. Yang dimaksud tamu sama Alpha itu penyusup. Jadi Getan nyuruh Federasi Pedagang bawahannya lah, nyuruh bawahannya buat nyusup ke Mitsugoshi, dan Alpha sama yang lain itu bilang ya kalau mereka adalah tamu yang harus disambut gitu loh. Makanya tadi si siapa Alpha kayak mengabaikan omongannya Gama karena ya lo bisa lihat sendiri ntar lah kenapa gitu kan. Alpha nggak mau Gama tuh bertarung, nggak mau Gama gelut. Itu gue pikir Gama pede banget gitu ya, gue pikir Gama di sini pede banget. Pede banget ya. Gue pikir mau ngindar anjir. Diadu kepalanya bangsat. Udah digetok 2 kali loh Gama. Mukanya Cheat kayak udah males banget ngajarin Gama. udah menyerah untuk mengajarkan Gama anjir. Kawannya perlu gunakan energi sihir yang banyak dan serang. Saking malesnya Cheat ngajarin Gama loh. Udah ya kan, gunain energi sihir yang banyak, habis itu udah susu aja dah. Bangke. Alpha sama Nu udah malu banget itu. Nu apalagi no, ekspresinya kayak udah malu banget. Lagi kesandung bangke. Aduh. Yang intinya di sini si Begal Slayer ya, alias Begal Slayer kan, Bandit Slayer ya kan, alias Cheat nih. Di sini nih. Cheat si Begal Slayer lagi, Bandit Slayer itu lagi menyelamatkan Yukime, intinya gitu di sini. Dan Getan salah satu orang yang dibikin buta sama si Cheat. Akhirnya setelah Alexia vakum ya, aduh, my wife nongol lagi. Ini senyumannya, bener-bener senyuman seorang waifu Moegap tuh, aduh,
Seorang heroin Moegep tuh kayak senyumannya ini kayak dan ya dari sini kita tahu lah kalau Alexia itu jauh lebih dewasa ya ketimbang Iris. Dia tahu kekurangan dirinya, dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu loh. Ya dari sini ya inilah yang jadi salah satu alasan gue kenapa gue suka sama Alexia. Dia sadar diri dia kurang kekuatan, dia sadar diri kalau dia itu masih lemah. Ya kan, dia sadar diri akan semua hal gitu loh. Mentalnya jauh lebih kuat ketimbang Rose, ketimbang Iris gitu loh. Karena dia benar-benar sadar akan dirinya yang bukan siapa-siapa di dunia gitu loh. Dia tidak menjadi pusat dunia itu sendiri, tapi dia yang mengikuti pusat itu dunia gitu loh. Makanya gue seneng nih sama heroin-heroin atau karakter-karakter yang model pemikirannya kayak Alexia gitu loh. Sumpah ini kayak ngirit budget banget loh. Dalam artian ya seharusnya kan pertemuan antara si Chet sama Yukime itu kan di White Tower tuh, istana ya kan. Kayak ya ini pertemuannya di kereta, terus pertemuannya di warung ramen, kayak yang ngirit budget banget gak sih buat nampilin backgroundnya gitu. Buset, udah ada mesin cetak, cok. What? Ya emang udah harusnya sih udah ada ya, karena kan udah ada koran gitu. Cuma anjir. Udah ada koran berarti ya biasa harusnya sih udah ada mesin cetak ya. Udah ada koran, udah ada bungkus inian, McDonald gitu dicetak ya kan. Ya harusnya sih wajar ya udah ada mesin cetak. Cuma ya gue kaget aja tiba-tiba ada mesin cetak berskala gede kayak gini. Beda pendapat lagi sama Yukime. Oh, kan tadi gue bilang Getan siapa Yukime diselamatin sama Bandit Slayer alias Cheat Kageno sewaktu bocil ya kan, dan Getan dibikin buta sama Cheat bocil itu. Lagi direnovasi nih gara-gara serangan Gamba. Pada awalnya kita membuat uang kertas untuk merebut penggunaan mata uang dari mereka. Ya kan, bener. Ya sama kayak sejarah di dunia nyata lah. Ya kan, awalnya uang kertas dipakai buat bukti pembayaran yang nanti lama-kelamaan bakal jadi mata uang itu sendiri. Ya rencana Mitsugo sih begitu, tapi sayangnya Chet belum mengajarkan soal inflasi ke mereka. Chet kesini langsung dirampok semua itu. Chet kesini langsung dirampok semua itu emas anjir. Ya ini nimbun emas, yang dinamakan nimbun emas begini nih. Oh, Getan juga nggak ngerti soal inflasi toh. Di sini Getan juga nggak paham soal inflasi toh. Jadi yang tahu soal inflasi baru Yukime sama Chet itu. Yukime juga tahu dari Chet. Seharusnya Yukime diajarin sama Chet tuh soal inflasi. Nilai mata uang yang meningkat karena ya jumlah uang kertas yang terlalu banyak gitu loh. Jumlah uang kertas yang terlalu banyak jadinya koin emas yang bisa ditukarkan jadi semakin sedikit, intinya inflasi gitulah. Penurunan mata uang tuh ya yang tadinya misalnya ya 1000 bisa dapat 100 emas itu jadi 1000 cuma bisa dapat 10 emas. Nah kayak gitu misalnya, itu contoh aja inflasi kayak gitu. Contoh simpelnya ya. White Tower. Akhirnya White Tower loh. Harusnya dari episode 4 ini di sini pertemuannya di kota tanpa hukum, ini di White Tower. Gila. Di dalam kereta lagi dong, gue kira di dalam White Tower anjir. Rose 664 sama 665 ya. Pengen menyergap John Smith alias bos mereka sendiri. Tuh, Rose benar-benar bikin masalah anjir, sampai 664 kesel loh. Sedangkan 665 ya udah nyantai ya, bodo amat dah lu debat-debat deh. Rose kayak ya terlalu buru-buru sampai hampir aja mengungkap identitas Shadow Garden itu sendiri, ya kan. 664 ya kesel ya, gue kalau satu tim sama Rose juga bakal kesel sih kalau di posisi kayak gitu. Gila jari-jarinya Cet, seret, anjir lincah banget loh. John Smith jari-jari seret. Deh, ulang. Set, anjir. Lincah banget loh jari-jarinya. Dibuang dari kereta anjir. 664, 665 sama Rose. Tuh di kereta. Dan ya harusnya kan di mana? Di gedung tuh. Dan ketiganya dibuat kena mental sama Cet anjir. Harusnya gelutnya di kota tanpa hukum tuh. Harusnya di situ.
Ya itu aja reaction and breakdown dari Kage no Jitsu Ryakusa season 2 episode 5. Walaupun ya breakdownnya nggak detail banget, dan ya cuma breakdown simple gitu, karena ya biasanya kan breakdown yang lebih jauh gitu biasanya gue bahas di live, yang ya kebanyakan dari lu kan nanya, soalnya gue juga bingung apa yang mau gue bahas gitu loh. Jadi ya gue nunggu pertanyaan lu aja di live ya kan, soal Kage no Jitsu Ryakusa episode 5 ini. Dan ya kalau dibilang episode 5 ini banyak perubahan ya kan, salah satunya soal John Smith ya kan, John Smith, terus juga soal ya tempat pertemuan Yukime sama John Smith yang harusnya ada di White Tower ya kan, bukan ada di dalam kereta. Terus pertarungan John Smith dan 664 665 sama Rose gitu loh. Banyak banget perubahan yang terjadi yang bikin gua agak kesel sih ya soal inian ya, penjelasan Chit harus menjadi John Smith tuh kayak bener-bener diringkas banget di animenya. Jadi kalau lu mau tahu detailnya ya lu bisa baca LN atau manganya lah ya kan, karena di animenya benar-benar disingkat. Dan ya itu aja sih yang mungkin aja ntar malam gue bakal live kalau badan gue udah enakan ya, karena ya badan gue masih greges anjir. Dan ya gigi gue juga masih lumayan sakit lah. Jadi ya gue nggak tahu ntar malam bakal live atau enggak buat breakdown lebih jauh soal Kage no Jitsu Ryakusa episode 5 ini. Dan ya soal Overlord X Kage no Jitsu Ryakusa juga, karena ya lu udah pada minta ya kan. Udah pada request, jadi ya kemungkinan bakal di breakdown di live aja gitu. Yang ya mungkin aja gue bakal live nanti malam kalau badan gue sehatan, karena ya ini masih greges, gigi gue juga masih lumayan sakit lah. Padahal malam minggu udah enakan loh, sumpah malam minggu tuh badan gue udah enakan ya kan, udah sembuh. Hari Seninnya jebret, hancur sakit lagi. Yaudah ya, sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.